Pernahkah kamu merasa seolah-olah segala upaya untuk mempertahankan sebuah hubungan atau persatuan terus diuji oleh takdir? Seolah karma sedang memainkan permainan rumit, mencoba berbagai cara untuk mengakhiri ikatan yang paling berarti dalam hidupmu. Namun, di balik setiap ujian dan perpisahan, tersimpan rahasia yang lebih dalam. Sebuah pelajaran hidup yang akan mengubah cara kamu memandang cinta, kehilangan, dan diri sendiri. Hari ini kita akan menelusuri perjalanan batin yang jarang terungkap, menguak sisi tersembunyi dari karma yang tak hanya menguji, tapi juga menyembuhkan. Jadi, bersiaplah untuk menyelami kisah ini dengan hati terbuka, karena apa yang akan kamu dengar bisa menjadi kunci untuk menemukan kedamaian dan kekuatan dalam setiap akhir yang terlihat pahit. Jangan beranjak dulu, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin jiwa yang mengajakmu memahami bahwa setiap akhir adalah awal baru yang lebih bermakna. Mari kita mulai bersama-sama. Bab 1. Getaran yang tak saling sepakat. Segalanya bermula dalam keheningan yang tak pernah benar-benar dipahami. Pertemuan dua jiwa seringkali dipandang sebagai takdir yang manis, namun semesta memiliki bahasa lain yang jauh lebih dalam dari sekadar kebetulan. Ia mempertemukan bukan karena keserasian, melainkan karena ada pelajaran yang harus diselesaikan. Dan disinilah mereka, dua hati yang saling mendekat, tapi tidak benar-benar memahami getaran satu sama lain. Saat satu memberi lebih banyak dan yang lain terbiasa menerima tanpa mengerti kedalaman niat itu, sebuah ketidakseimbangan pun lahir. Di balik senyum yang mereka pertukarkan, ada sesuatu yang tak tuntas, sesuatu yang sudah lama menunggu untuk disadari. Karma dalam diamnya mulai menyusun rencana. Ia tak datang seperti badai yang menghancurkan segalanya secara tiba-tiba. Karma jauh lebih halus dari itu. Ia hadir lewat kebiasaan yang mulai terasa mengganggu, lewat kalimat-kalimat kecil yang salah waktu, dan lewat harapan yang lambat laun menjadi beban. Mereka merasa seolah semuanya bisa diperbaiki dengan lebih banyak kesabaran. Padahal yang mereka hadapi bukan kekeliruan masa kini, tapi gema dari luka yang jauh lebih tua. Saat satu pihak mulai merasa berjalan sendirian, sedangkan yang lain merasa sudah cukup berjalan sejauh ini, disitulah karma menaruh ujian pertamanya. Ia ingin melihat, apakah mereka sadar bahwa cinta sejati bukan hanya perasaan yang hangat, melainkan kesediaan untuk melihat diri sendiri dalam bayangan orang lain. Dan mereka belum sampai di titik itu. Masih terlalu sibuk membenarkan perasaan masing-masing. Masih terlalu percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya, tanpa menyadari bahwa cinta juga bisa menjadi alasan untuk menghindar dari penyembuhan yang sebenarnya. Mereka bertengkar, lalu berdamai, lalu mengulang lagi. Siklus itu terus terjadi bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum benar-benar memahami apa yang sedang mereka lawan. Karma tidak tergesa. Ia tahu bahwa setiap jiwa butuh waktu untuk bertumbuh, bahkan jika itu berarti melalui rasa sakit yang sama berkali-kali. Di permukaan, hubungan ini terlihat stabil. Mereka masih saling menggenggam tangan, masih menyebut nama satu sama lain dengan penuh kasih. Tapi di dalam hati, ada perasaan yang makin sulit diabaikan. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Karma menyusup dalam sunyi itu, menciptakan keraguan kecil, lalu memperbesarnya sedikit demi sedikit, seperti tetesan air yang terus jatuh di tempat yang sama. Lama-lama, batu pun retak. Dan retakan itulah yang menjadi pintu bagi kesadaran, jika mereka cukup berani untuk melihat ke dalamnya. Namun untuk saat ini, mereka masih menolak. Masih percaya bahwa ini hanya fase, hanya ujian biasa. Mereka belum sadar bahwa persatuan ini adalah medan pertempuran jiwa yang sesungguhnya. Disinilah karma mengawali langkahnya. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Ia ingin mereka sadar bahwa setiap ikatan memiliki harga, dan setiap harga menuntut kejujuran yang tak bisa ditawar. Karena tanpa itu, takdir pun bisa bergeser. Dan karma dengan segala cara akan mencoba mengakhiri sesuatu yang tidak dilandasi oleh keutuhan. Bab 2, luka lama mencari panggung baru. Ada luka yang tak pernah sembuh meski waktu terus berlalu. Ia tidak berteriak,
tidak pula menangis di hadapan dunia. Ia hanya bersembunyi dalam diam, menunggu kesempatan untuk bicara kembali, dan ironisnya, kesempatan itu sering datang melalui orang yang paling kita cintai. Begitu pula dalam kisah dua jiwa ini. Karma dalam kebijaksanaannya yang diam-diam tajam, tidak membiarkan luka lama tertidur selamanya. Ia membawanya kembali ke permukaan, tidak dalam bentuk yang sama, tapi dalam rasa yang serupa. Sebuah kalimat sederhana bisa memantik api lama. Sebuah sikap kecil bisa membuka kembali pintu kenangan yang sempat dikunci rapat. Dan ketika itu terjadi, cinta bukan lagi penyembuh, melainkan saksi atas luka yang kembali hidup. Saat satu pihak tiba-tiba menjadi terlalu sensitif dan yang lain terlalu cepat menyerah, itu bukan semata karena mereka berubah, tapi karena ada bagian dalam diri mereka yang belum pernah mendapat ruang untuk sembuh. Karma menyadari hal ini jauh sebelum mereka sendiri menyadarinya. Maka ia menyusun skenario, bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Ia menciptakan situasi yang membuat mereka saling mencerminkan luka satu sama lain. Kadang lewat konflik kecil, kadang lewat perasaan ditolak, kadang lewat ketakutan ditinggalkan yang muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Tapi sejatinya, alasan itu ada. Hanya saja tersembunyi di balik sejarah pribadi yang tidak pernah diurai. Persatuan mereka perlahan-lahan berubah menjadi cermin raksasa. Apa yang satu benci pada yang lain, sejatinya adalah bayangan dari dirinya sendiri. Tapi melihat bayangan itu membutuhkan keberanian, dan itu tidak mudah. Maka mereka pun mulai membela diri, menolak menyelami sebab di balik reaksi mereka. Ia berkata, "Kamu selalu meninggalkan aku saat aku butuh." Tapi dalam dirinya tersimpan kenangan akan ayah yang tak pernah hadir. Ia berkata, "Kamu terlalu posesif." Padahal di hatinya masih ada luka dari pengkhianatan yang dulu membuatnya hampir tak percaya siapapun lagi. Dan karma seperti biasa hanya diam, mengamati bagaimana dua jiwa ini menari di antara kenyataan dan bayang-bayang. Ketika mereka tidak lagi bisa membedakan antara masa lalu dan masa kini, hubungan itu pun mulai runtuh dari dalam. Tidak dalam bentuk perpisahan yang dramatis, tapi lewat perasaan yang makin lama makin asing. Mereka masih di tempat yang sama, tapi jiwanya sudah mulai menjauh. Karma menciptakan kekosongan di tengah kebersamaan, agar mereka sadar bahwa yang harus dihadapi bukanlah pasangan mereka, melainkan diri mereka sendiri. Namun tidak semua jiwa siap untuk itu. Maka mereka mencari pelarian pada pekerjaan, pada hobi, pada orang lain. Apapun yang bisa membuat mereka merasa utuh kembali, meski hanya untuk sementara. Tapi luka tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, menunggu untuk kembali muncul saat hubungan berikutnya datang. Dan karma tahu, jika pelajaran ini tidak diselesaikan di sini, maka ia akan mengulangnya lagi. Di waktu lain, dalam bentuk yang lebih rumit. Sebab karma bukan musuh, ia hanyalah penjaga keseimbangan. Dan jika keseimbangan itu terganggu oleh luka yang tak pernah diakui, maka karma akan mencoba segala cara untuk memperlihatkannya, meski itu berarti mengakhiri apa yang tampak indah di permukaan. Bab 3. Cermin yang tak mau ditenung. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi bayangan dirinya sendiri. Kita menyukai kenyamanan, kita mencintai penerimaan. Tapi begitu kita dihadapkan pada cermin yang memantulkan sisi terdalam dari diri kita, yang rapuh, yang marah, yang penuh ketakutan, kita cenderung menghindar. Dalam sebuah hubungan, pasangan bukan hanya teman berbagi, ia adalah cermin yang menampakkan luka dan kejujuran yang paling sulit diterima. Dan dalam persatuan ini, karma menjadikan hubungan mereka sebagai cermin itu. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk membuka. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadarkan. Namun tak semua jiwa cukup berani untuk menatap pantulan dirinya tanpa topeng. Ia berkata, "Kau berubah." Tapi yang sebenarnya ia rasakan adalah ketidakmampuannya menerima perubahan dalam dirinya sendiri. Ia berkata, "Kau tak lagi seperti dulu." Padahal yang berubah adalah ekspektasinya, bukan pasangannya. Karma tahu ini, dan ia terus mengatur adegan demi adegan agar bayangan-bayangan itu semakin jelas. Ia tahu bahwa saat seseorang merasa paling terganggu oleh sikap orang lain, seringkali itu adalah bagian dari dirinya sendiri yang belum dipahami, belum dimaafkan,
atau belum diterima. Tapi siapa yang mau mengakuinya? Ego terlalu pandai menyamar sebagai kebenaran, dan cermin itu pun tetap dibiarkan buram. Ketika pertengkaran datang, mereka hanya fokus pada kata-kata, bukan makna di baliknya. Saat kecewa datang, mereka menyalahkan satu sama lain, bukan mencoba mencari sumbernya dalam diri. Padahal, karma sedang memberi petunjuk yang sangat jelas, bahwa segala sesuatu yang mengguncang mereka dari luar adalah bayangan dari dalam. Tapi sayangnya, dalam kebisingan emosi dan ketergesaan untuk membuktikan siapa yang benar, mereka menutup telinga terhadap pesan itu. Mereka berpikir bahwa hubungan ini rusak karena perbedaan, padahal sebenarnya rusak karena mereka menolak bercermin. Maka karma pun tidak tinggal diam. Ia membawa mereka pada situasi-situasi yang lebih dalam. Ia mempertemukan mereka dengan godaan-godaan, bukan untuk menggoda, tapi untuk menguji kesadaran. Ia mempertemukan mereka dengan seseorang yang terlihat lebih memahami, lebih mendengarkan, lebih menghargai, agar mereka bertanya, apa yang sebenarnya hilang dari hubungan ini? Dan saat mereka mencari jawabannya di luar, karma diam-diam berharap mereka akan menemukan arah kembali ke dalam. Namun, seperti kebanyakan jiwa yang belum selesai, mereka terlalu sibuk menilai dunia di luar, alih-alih menyelami dunia di dalam. Cermin tidak pernah berhenti memantulkan. Tapi waktu terus berjalan dan kesadaran yang tak kunjung datang akan membawa mereka ke ujung yang tak terhindarkan. Mereka bisa bertahan, tapi tak akan benar-benar damai. Mereka bisa bersama, tapi tak akan pernah merasa benar-benar mengerti. Sebab persatuan yang tak digunakan untuk mengenali diri sendiri akan menjadi sangkar yang perlahan mencekik. Dan karma, dalam diam dan kesetiaannya pada kebenaran, akan terus menunggu hingga mereka memilih menghadapi bayangan itu atau ditinggalkan oleh cahaya kesadaran. Bab 4. Kebersamaan yang menguras jiwa. Ada kebersamaan yang tidak lagi menjadi tempat pulang, melainkan ladang pertarungan yang tak kasat mata. Bukan karena cinta telah tiada, tapi karena cinta yang dulu memberi kehangatan, kini perlahan berubah menjadi beban. Mereka masih berjalan berdua, masih menatap arah yang sama, tapi langkah mereka tak lagi seirama. Ada satu yang mulai menyeret, dan satu lagi yang diam-diam kelelahan, karena terus menarik. Hubungan ini bukan lagi tentang menyatu, tapi tentang bertahan, dan yang bertahan seringkali tidak tahu sampai kapan ia sanggup. Di titik ini, karma tidak hadir sebagai penghukum, melainkan sebagai pengingat, bahwa kehadiran tanpa keseimbangan hanya akan menjadi tekanan yang lambat, namun pasti. Perasaan tidak dihargai mulai tumbuh, bukan karena pasangan berubah drastis, tetapi karena perhatian yang dulu terasa alami, kini menjadi kewajiban. Mereka saling menatap, tapi tak benar-benar melihat. Saling bicara, tapi tak lagi mendengar. Lelah itu bukan berasal dari banyaknya masalah, tapi dari tidak adanya ruang untuk menjadi diri sendiri. Salah satu mulai merasa harus menjadi versi terbaiknya setiap saat agar tidak memicu pertengkaran. Yang lain mulai merasa harus menahan diri untuk tidak jujur sepenuhnya, karena setiap kejujuran bisa memicu reaksi yang tak terduga. Karma mengizinkan ini terjadi karena ia tahu tekanan batin seperti ini akan memaksa mereka memilih. Tetap tinggal demi bayangan cinta atau pergi demi keutuhan jiwa. Dan seringkali dalam hubungan seperti ini, mereka memilih untuk tetap tinggal. Tidak karena cinta, tapi karena ketakutan. Takut sendiri, takut salah, takut dianggap gagal. Mereka memaksakan kebersamaan meskipun jiwa mereka sudah berteriak ingin istirahat. Karma melihat ini sebagai bentuk penyangkalan terhadap intuisi, terhadap bisikan hati yang sudah lama meminta untuk didengar. Maka ia mulai menguji lewat kejadian-kejadian yang terlihat sepele, namun mengandung makna besar. Kunci yang hilang, janji yang dilanggar, pesan yang tidak dibalas, atau perasaan dilupakan di saat penting. Semuanya adalah simbol, dan karma sedang berbicara lewat simbol-simbol itu. Namun saat kita terlalu sibuk memperbaiki yang tampak, kita gagal memahami yang tersembunyi. Mereka mengira semua ini bisa diatasi dengan liburan, dengan kejutan-kejutan kecil, atau dengan pernyataan cinta yang diulang.
Tapi luka di dalam tidak bisa disembuhkan oleh pelarian kecil. Jiwa tahu kapan ia dipaksakan. Dan tubuh dalam diamnya akan mulai memberi tanda. Mudah lelah, mudah marah, sulit tidur. Bahkan cinta pun bisa menjadi racun jika tak lagi berasal dari tempat yang murni. Dan karma tak pernah kehabisan cara untuk mengembalikan jiwa ke jalurnya. Sampai akhirnya mereka tak lagi bicara seperti dulu. Hanya rutinitas yang tersisa, senyum yang dibuat-buat, dan malam yang dihabiskan dengan punggung saling membelakangi. Hubungan ini masih ada secara fisik, tapi secara batin sudah mulai mati perlahan. Ini bukan akhir, tapi pertanda bahwa karma telah sampai pada fase berikutnya. Memperlihatkan bahwa sesuatu yang dipaksakan untuk terus hidup justru bisa lebih menyakitkan daripada perpisahan itu sendiri. Karena dalam kebersamaan yang menguras jiwa, tidak ada kemenangan. Yang tersisa hanyalah dua orang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Bab 5. Perasaan yang tak lagi punya nama. Ada saat di mana kata-kata tidak lagi mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Mereka masih bersama, namun tak tahu untuk apa. Perasaan yang dulu jelas kini menjadi kabur, mengambang di antara harapan dan kelelahan. Cinta tidak sepenuhnya hilang, tapi juga tak benar-benar terasa. Seperti mendengarkan lagu yang dulu menyentuh hati, tapi kini hanya menjadi bunyi latar tanpa makna. Mereka tak lagi bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan. Apakah ini masih kasih sayang? Atau hanya kebiasaan yang sulit diputuskan? Karma di fase ini mulai memperlihatkan bahwa tak semua perpisahan terjadi karena benci. Sebagian terjadi karena makna dari kebersamaan itu sudah lenyap perlahan. Saat mereka duduk bersebelahan, tak ada lagi percakapan yang mengalir. Saat mata bertemu, tak ada lagi getaran. Dan saat salah satu ingin membuka diri, yang lain terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Mereka hidup dalam ruang yang sama, namun di dunia batin yang berbeda. Karma tahu, inilah fase sunyi, fase paling sepi dari sebuah hubungan. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua suara tidak lagi menjawab apapun. Yang tersisa hanyalah tatapan kosong, senyum yang tak lagi tulus, dan pelukan yang tidak memberi kehangatan. Jiwa mereka ingin bicara, tapi ego terus membungkamnya. Dan dalam kebisuan itu, karma menyusup lebih dalam. Ia mulai memunculkan rasa bersalah yang samar. Pertanyaan-pertanyaan yang datang di malam hari. Apakah aku yang salah? Apakah aku terlalu berharap? Apakah aku bisa lebih sabar lagi? Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah dijawab, hanya berputar seperti kabut yang menyesakkan dada. Karma tidak datang untuk menyudutkan, tetapi untuk membangunkan. Ia tahu bahwa jiwa harus sampai pada titik jenuh yang paling dalam sebelum akhirnya memilih untuk berubah. Dan kadang perubahan itu berarti merelakan. Merelakan sesuatu yang dulunya berarti segalanya, tapi kini tak lagi bisa diberi nama. Perasaan yang tak lagi punya nama ini bukanlah musuh. Ia adalah penanda. Sebuah tanda bahwa jiwa telah tumbuh, namun ikatan yang mereka jaga tidak ikut bertumbuh. Mereka ingin kembali seperti dulu, tapi waktu tidak mengizinkan. Mereka ingin memperbaiki, tapi tak tahu harus dari mana. Sebab yang rusak bukan hanya komunikasi, tapi kesadaran mereka akan siapa diri mereka saat ini. Dulu mereka menyatu karena saling membutuhkan. Kini kebutuhan itu telah berubah, namun mereka masih berusaha mempertahankan bentuk lama dari hubungan ini. Dan karma pun mengingatkan, cinta sejati bukan tentang bertahan dalam bentuk, tapi berkembang dalam makna. Dan di titik ini, pilihan pun mulai muncul, bukan dari logika, tapi dari ketenangan yang aneh di tengah kekacauan. Salah satu dari mereka mungkin akan mulai merasa damai saat membayangkan hidup tanpanya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena akhirnya sadar yang ia butuhkan bukan lagi orang itu, melainkan dirinya sendiri yang utuh. Karma menunggu di ambang pintu kesadaran ini. Ia tak pernah memaksa, tapi ia tahu jika perasaan telah kehilangan nama, maka hubungan itu sedang menunggu akhir yang jujur. Akhir yang bukan tentang kalah atau menang, melainkan tentang pulang kepada kebenaran hati yang telah terlalu lama dibungkam. Bab 6, saat hati tidak lagi meminta diperjuangkan. Ada momen ketika hati berhenti berteriak,
Bukan karena luka itu telah sembuh, tapi karena jiwa mulai menerima bahwa tidak semua yang dicintai harus dimiliki selamanya. Dalam hubungan ini, salah satu dari mereka perlahan mulai melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena menyadari bahwa mempertahankan sesuatu yang tak lagi hidup hanya akan merusak keduanya. Tak ada lagi keinginan untuk membuktikan siapa yang lebih peduli. Tak ada lagi dorongan untuk mencari tahu kemana arah cinta ini akan pergi. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang tidak lagi membuat takut, tapi justru menghadirkan ketenangan. Dan karma yang sejak awal mengamati, tersenyum tipis dalam diamnya. Ia tahu, inilah fase penting yang tidak semua orang bisa lalui dengan utuh. Fase ketika hati mulai sadar bahwa tidak semua perpisahan adalah kegagalan. Fase ketika jiwa yang selama ini mencintai dengan segenap napas, mulai memilih untuk mencintai dari kejauhan. Tak ada dendam, tak ada kemarahan, hanya kesadaran bahwa tidak semua perjalanan harus dilalui bersama sampai akhir. Saat seseorang mulai memilih diam bukan karena tidak peduli, tapi karena sadar setiap kalimat akan membawa luka yang tak perlu. Dan dalam kesunyian itu, karma bekerja perlahan, menghapus ilusi, menyingkap kebenaran, dan menggiring jiwa menuju kedewasaan yang menyakitkan namun membebaskan. Rasa sakit memang masih ada. Tidak mudah menatap seseorang yang dulu begitu dicintai, kini berubah menjadi orang asing yang tidur di sisi kita setiap malam. Tapi ada kekuatan yang aneh dalam rasa sakit ini. Bukan kepedihan yang mengikat, melainkan keikhlasan yang membuka pintu-pintu pemahaman. Mereka tidak saling membenci, tidak juga saling menghindar, hanya tak lagi tahu bagaimana cara mencintai satu sama lain dengan cara yang sehat. Dan saat hati mulai tak meminta untuk diperjuangkan, itu bukan tanda cinta yang padam, melainkan cinta yang sudah melewati fase keegoisan. Cinta yang rela membiarkan pergi, jika itu satu-satunya jalan untuk kembali pulang ke diri sendiri. Dan justru disinilah karma menyingkapkan pelajarannya yang paling dalam. Bahwa terkadang tujuan dari bertemu bukan untuk selamanya bersama, tapi agar kita bisa melihat sisi-sisi diri yang tak akan pernah muncul sendirian. Mereka telah melalui banyak hal, saling menyentuh luka, saling mengguncang ketakutan, dan dalam proses itu tumbuhlah kesadaran yang tak mungkin lahir tanpa persatuan ini. Tapi kini, setelah semua dipelajari, perjalanan harus diubah arahnya. Bukan karena salah satu bersalah, tapi karena pelajaran telah selesai. Karma tidak pernah membiarkan kita tinggal terlalu lama di tempat yang sudah tidak lagi menumbuhkan jiwa. Dan pada akhirnya keputusan tidak lagi diambil dari emosi, tapi dari kedalaman hati yang telah diam cukup lama untuk memahami makna sesungguhnya dari cinta. Kadang, melepaskan adalah bentuk cinta yang paling murni. Kadang, berjalan sendiri adalah awal dari menyatu kembali dengan diri yang selama ini terpecah. Karma tidak pernah ingin menyakiti, ia hanya ingin memastikan bahwa jiwa ini kembali utuh sebelum bertemu cinta yang sejati. Maka saat hati tidak lagi meminta diperjuangkan, itu bukan akhir yang pahit. Itu adalah awal dari kebebasan batin yang telah lama ditunggu. Bab 7, kesunyian yang mengajarkan segalanya. Setelah semua kata berhenti diucapkan dan semua alasan tak lagi dibutuhkan, yang tertinggal hanyalah kesunyian. Bagi sebagian orang, kesunyian adalah musuh. Ia terasa sepi, kosong, bahkan menakutkan. Tapi bagi jiwa yang baru saja melepaskan, kesunyian bukan akhir, ia adalah ruang sakral, tempat segalanya mulai disusun kembali. Tak ada lagi perdebatan, tak ada lagi upaya memaksa dipahami, hanya denting waktu yang berjalan perlahan, dan batin yang akhirnya bisa bernapas lega. Karma yang sejak awal merancang perjalanan ini, tahu bahwa dalam hening itulah jiwa benar-benar mendengar dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Bagaimana tubuhnya lelah karena terlalu sering menahan tangis. Bagaimana pikirannya penuh sesak karena terus-menerus menebak perasaan orang lain. Dan bagaimana hatinya menua lebih cepat karena bertahan di tempat yang tak lagi memberi kedamaian. Di kesunyian ini, tak ada lagi yang harus diperjuangkan. Yang tersisa hanyalah kejujuran tentang apa yang ia rasakan, apa yang ia butuhkan, dan siapa dirinya sebenarnya.
Dan saat kebenaran itu muncul, ia tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan kelembutan yang menyentuh tulang-tulang batin. Karma sedang menunjukkan bahwa di balik kehilangan ada ruang pulang. Banyak orang menghindari momen ini. Mereka buru-buru mencari pengganti, pelarian, atau distraksi, hanya untuk menghindari ruang kosong yang terasa menakutkan. Tapi ruang kosong ini bukan kutukan. Ia adalah anugerah. Karena dalam keheningan yang tak dipalsukan, kita bisa merasakan kembali suara jiwa yang lama terkubur. Mungkin untuk pertama kalinya, seseorang akan menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar sendiri. Ia hanya lupa bagaimana mendengarkan dirinya sendiri. Dan karma, dengan kesetiaannya yang tenang, terus menuntun agar kesepian ini tidak berubah menjadi luka baru, melainkan menjadi pintu masuk menuju pemulihan yang hakiki. Disinilah pelajaran terbesar mulai terlihat, bahwa cinta yang tidak dibagi dengan sadar hanya akan menunda penderitaan. Bahwa kebersamaan yang dibangun di atas ketakutan akan selalu berakhir dengan kehilangan. Dan bahwa menyendiri bukanlah tanda kekalahan, melainkan keputusan yang bijak agar cinta berikutnya tak lagi lahir dari luka, tapi dari kelimpahan. Jiwa mulai melihat bahwa hubungan yang gagal bukan akhir dari segalanya. Ia adalah guru yang keras tapi jujur. Dan dari guru ini, kita belajar untuk mencintai bukan agar diterima, melainkan agar tidak lagi kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Dan ketika seseorang mulai menikmati kesunyian itu, bukan karena ia tak ingin dekat dengan siapapun, tapi karena ia tak ingin lagi jauh dari dirinya sendiri, di sanalah karma menyelesaikan tugasnya. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan. Tidak hadir untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk ulang. Dan saat kesunyian berubah menjadi ketenangan, itulah saat di mana jiwa telah siap. Siap bukan untuk kembali mencintai orang lain, tetapi untuk hidup sebagai versi terbaik dari dirinya. Tidak lagi setengah, tidak lagi terikat, melainkan utuh, damai, dan sepenuhnya hadir. Bab 8. Membangun diri dari puing yang diam. Setelah badai reda dan kesunyian dijadikan sahabat, tibalah saatnya ketika jiwa mulai bangkit, bukan dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang mantap. Tak ada sambutan, tak ada tepuk tangan, hanya ada langkah pertama yang gemetar tapi tulus. Inilah fase ketika seseorang mulai memungut serpihan dirinya yang tercecer selama bertahun-tahun. Setiap puing bukan lagi aib, melainkan bagian dari kisah yang membentuknya menjadi utuh. Ia mulai melihat bahwa segala yang telah pecah tidak harus dibuang. Ia bisa dirangkai kembali dengan tangan yang sabar dan hati yang tak lagi menuntut sempurna. Karma menyaksikan itu semua dalam diam. Ia tidak lagi mencoba menguji karena yang diuji telah bertumbuh. Kini, peran karma perlahan berubah dari penguji menjadi pengawal. Ia tidak berjalan di depan untuk memaksa arah, tapi di belakang memastikan langkah jiwa tetap kuat saat harus menapaki hari-hari tanpa ketergantungan lama. Proses membangun diri ini tidak selalu indah. Kadang muncul ragu, apakah aku bisa bahagia sendirian? Tapi lalu kesadaran menjawab, aku tidak sendiri, aku sedang bersama diriku sendiri yang selama ini kuabaikan demi orang lain. Dan perlahan, luka-luka itu bukan hanya sembuh, tapi berubah menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Jiwa yang sedang membangun ulang dirinya tahu bahwa ia tak bisa kembali ke masa lalu, dan ia pun tidak perlu. Karena yang ia bangun kini bukanlah versi lama yang diperbaiki, tetapi versi baru yang memahami bahwa bahagia bukanlah milik mereka yang dicintai oleh banyak orang, melainkan mereka yang berani mencintai dirinya tanpa syarat. Dulu ia berjalan dengan harapan orang lain, kini ia melangkah dengan terang dari dalam. Ia belajar berkata, tidak tanpa rasa bersalah. Ia belajar memilih tanpa rasa takut kehilangan. Dan yang paling penting, ia belajar menjadi rumah bagi dirinya sendiri. Tidak semua orang memahami proses ini. Banyak yang melihatnya sebagai kesendirian yang menyedihkan. Tapi bagi jiwa yang telah pulih, inilah kemerdekaan sejati. Tidak ada lagi pencarian yang putus asa, tidak ada lagi pengejaran yang melelahkan. Karena yang dicari ternyata bukanlah orang lain, melainkan ruang batin yang penuh ketenangan. Karma tidak pernah ingin menghancurkan cinta, ia hanya ingin memastikan bahwa cinta tidak dijadikan pelarian. Dan kini,
ketika fondasi diri sudah mulai dibangun di atas kesadaran, bukan ketakutan, maka segalanya mulai terasa ringan, meski beban hidup belum sepenuhnya sirna. Dan pada akhirnya ketika seseorang mampu membangun dirinya kembali, tanpa rasa marah kepada siapapun, tanpa dendam kepada masa lalu, disitulah karma benar-benar menunduk dalam penghormatan. Sebab tugasnya telah selesai, bukan saat dua orang bersatu kembali, melainkan saat satu jiwa berdiri tegak. Bukan sebagai pecahan cinta yang gagal, tapi sebagai pribadi yang akhirnya memahami bahwa semua peristiwa hadir bukan untuk melemahkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuatan sejati tak pernah datang dari luar. Ia selalu ada di dalam. Bab 9, hadiah tak terduga dari luka yang diterima. Kita sering mengira bahwa karma hanya datang untuk membalas, untuk memperlihatkan akibat dari tindakan yang kita dan orang lain lakukan. Tapi di balik wajah keras karma, tersembunyi kelembutan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah melewati seluruh siklusnya. Jatuh, terpuruk, melepaskan, dan bangkit kembali. Di titik inilah tanpa disadari, hadiah mulai berdatangan. Bukan dalam bentuk orang baru atau cerita cinta baru, tapi dalam bentuk pemahaman, kedewasaan, dan kedamaian yang tak bisa dibeli oleh apapun. Karma, dengan caranya yang unik, tidak sekadar menyudahi ikatan lama, tapi juga membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih sejati. Saat seseorang telah melewati semua rasa sakit dengan lapang dada, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi reaktif, tidak lagi terguncang oleh hal-hal kecil, tidak mudah kecewa, dan tidak mudah berharap terlalu tinggi. Tapi ini bukan karena ia menjadi dingin, melainkan karena ia menjadi utuh. Ia belajar mencintai tanpa harus memiliki. Ia bisa hadir tanpa menguasai. Dan ia bisa memberi tanpa rasa takut kehilangan. Ini adalah jenis cinta yang tak banyak dimiliki manusia. Cinta yang lahir dari luka yang diterima dengan penuh kesadaran. Cinta yang tidak lagi meminta imbalan. Dan di sanalah karma berbisik pelan. Inilah kamu yang sesungguhnya. Hadiah terbesar dari karma bukanlah orang yang datang kembali untuk meminta maaf. Bukan juga kesempatan kedua dari masa lalu. Hadiah itu justru datang dalam bentuk kemampuan untuk memaafkan, meski tak pernah diminta. Dalam bentuk senyum yang muncul dari hati yang tak lagi menyimpan sesal. Dan dalam bentuk rasa syukur yang jujur, karena pernah terluka tapi tak hancur. Karena pernah ditinggalkan tapi tidak binasa. Karena pernah mencintai dan kini mengerti bahwa mencintai pun bisa tetap indah, meski tak berakhir bersama. Disinilah karma menunjukkan bahwa ia bukan musuh. Ia adalah guru yang sabar dan pelajaran yang paling setia. Lalu kehidupan mulai terasa berbeda. Jalan-jalan yang dulu tampak gelap, kini mulai diterangi oleh cahaya dari dalam. Pertemuan-pertemuan baru terasa lebih tulus, lebih dalam, dan lebih tenang. Tidak lagi ada rasa terburu-buru untuk menemukan pengganti. Tidak lagi ada kebutuhan untuk membuktikan bahwa diri ini layak. Karena semua itu telah selesai diolah dalam kesendirian yang tidak hampa. Dan di titik ini, tak jarang orang berkata, "Aku tak menyangka bisa setenang ini setelah semua yang terjadi." Padahal, itu bukan ketenangan yang datang tiba-tiba. Itu adalah hasil dari jiwa yang telah berkali-kali jatuh dan memilih bangkit, bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya. Maka saat karma membawa hadiah-hadiah itu, kepekaan, keteguhan, kebijaksanaan, ia sebenarnya sedang menepati janjinya. Bahwa segala yang ia cabut dari hidup kita, kelak akan diganti. Bukan dalam bentuk yang sama, tapi dalam bentuk yang lebih sesuai dengan siapa kita saat ini. Yang lebih layak, lebih sadar, dan lebih jujur. Maka jangan buru-buru membenci karma saat ia datang mengambil. Karena apa yang ia bawa pergi adalah apa yang sudah tidak kita butuhkan untuk tumbuh. Dan apa yang ia berikan sebagai gantinya adalah kunci menuju versi tertinggi dari jiwa kita. Bab 10, melangkah dengan hati yang lapang. Perjalanan panjang ini kini mencapai ujung yang tidak berarti akhir, melainkan awal baru yang penuh harapan. Setelah melalui berbagai ujian, perpisahan, keheningan, dan penyembuhan, jiwa kita berdiri di persimpangan baru. Bukan lagi sebagai yang patah, tetapi sebagai yang lebih utuh.
Karma yang sejak awal mencoba berbagai cara untuk mengakhiri persatuan ini, sejatinya telah memberikan ruang bagi kebebasan yang sesungguhnya. Ruang untuk melepaskan yang lama, agar yang baru dapat tumbuh dengan kokoh. Dan di ruang itu, kita belajar untuk melangkah dengan hati yang lapang, menerima segala yang pernah ada tanpa beban dendam ataupun penyesalan. Ketika kita mampu memandang kembali masa lalu tanpa rasa sakit, tanpa ingin mengubah satupun cerita, itulah tanda bahwa kita telah bertransformasi. Semua yang terjadi, walau berat dan penuh luka, telah mengajarkan kita tentang arti cinta yang lebih dalam. Bukan sekadar kelekatan fisik atau janji-janji kosong, tapi tentang kebijaksanaan merelakan dan keikhlasan membiarkan. Kita paham bahwa tidak semua persatuan harus bertahan selamanya. Karena terkadang persatuan itu hadir hanya untuk membuka pintu menuju kedewasaan jiwa. Karma pun bukanlah hukuman, melainkan guru yang menuntun kita agar tidak tersesat dalam ilusi. Kita juga belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi tanpa mengharap balasan. Cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat. Dalam ketenangan hati itu, kita mulai membuka ruang untuk cinta yang lebih besar. Cinta pada diri sendiri, pada kehidupan, dan pada setiap makhluk yang kita temui. Ketika hati sudah lapang, kita mampu menerima bahwa setiap orang datang ke dalam hidup kita bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk memberikan pelajaran berharga. Dan karma dengan segala cara dan bentuknya adalah bagian dari pelajaran itu yang paling tak terlupakan. Melangkah ke depan dengan hati yang lapang bukan berarti kita melupakan semua yang pernah terjadi. Justru sebaliknya, kita membawa semua kenangan itu sebagai pelita yang menuntun kita di jalan kegelapan. Kita mengerti bahwa setiap luka pernah ada untuk memperkuat, setiap perpisahan pernah terjadi agar kita tidak kehilangan diri, dan setiap cobaan pernah hadir untuk menguatkan jiwa. Dan dalam kesadaran itulah kita menemukan kedamaian yang hakiki, kedamaian yang tidak mudah goyah oleh badai kehidupan, karena ia lahir dari penerimaan yang tulus dan cinta yang tanpa syarat. Jadi biarlah karma terus berjalan dengan caranya sendiri, biarlah ia mencoba berbagai macam cara untuk mengakhiri persatuan yang tidak lagi sehat. Karena pada akhirnya, kita yang memilih untuk berdiri tegak dengan hati yang lapang dan jiwa yang penuh cinta. Kita yang memilih untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, yang siap menyambut hari esok tanpa beban masa lalu. Dengan segala kebijaksanaan yang telah kita pelajari, kita tahu bahwa cinta yang sejati adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Ia selalu menemukan jalan meski harus melewati kegelapan terlebih dahulu. Dan di sanalah kita berdiri sekarang, siap melangkah, siap mencinta, dan siap hidup utuh. Ketahuilah, setiap perpisahan dan ujian yang kamu alami bukanlah tanda kekalahan, melainkan pintu gerbang menuju versi terbaik dari dirimu. Karma yang tampak kejam sesungguhnya adalah guru yang paling setia, membimbingmu untuk belajar melepaskan, menerima dan tumbuh dengan penuh kesadaran. Saat kamu mampu melangkah dengan hati yang lapang, tanpa beban masa lalu, kamu membuka ruang bagi cinta sejati yang lahir dari kebebasan dan ketulusan. Ingatlah, cinta bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi tanpa syarat, dan itulah kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki. Jadi, biarlah perjalanan ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap akhir ada awal baru yang menunggu untuk kamu sambut dengan penuh harapan. Teruslah melangkah, teruslah mencinta, karena hidupmu adalah cerita yang indah, yang selalu layak diperjuangkan. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya, dengan hati yang selalu terbuka dan jiwa yang terus berkembang.